Om Swastiastu. Om Aginam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Igede Nurjaya selaku dosen pengampu mata kuliah agama Hindu, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama sebagai insan pemuja ide sang yang dewasa, izinkan saya memanjatkan rasa syukur saya karena atas kemurah hatian beliau, saya dapat berada di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikopang Dia Setiani. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Punarbawa dalam Pandangan Agama Hindu. Hadirin yang berbahagia, mungkin kata Punarbawa sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena materi ini sudah kita dapatkan dari kita duduk di bangku sekolah dasar hingga sekarang di bangku perguruan tinggi. Kata Punarbawa itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua buah kata, yaitu kata punar dan bawa. Punar yang artinya lagi atau kembali, sedangkan bawa artinya menjelma atau lahir. Oleh karena itu, Punarbawa berarti kelahiran kembali atau kelahiran yang berulang-ulang. Kelahiran kembali ini juga disebut dengan reinkarnasi, penitisan, atau samsara. Punarbawa atau reinkarnasi ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sebelumnya di dunia, serta melepaskan diri dari dosa. Adanya konsep Punarbawa menjadikan umat agama Hindu enggan untuk berbuat salah atau melanggar aturan yang tertuang dalam kitab suci mereka. Punarbawa memiliki nilai positif untuk menuntun umat manusia dalam menjalani kehidupan dan melakukan kebaikan sampai mendapatkan kesempurnaan, yaitu moksa. Dalam agama Hindu, reinkarnasi atau Punarbawa dianggap sebagai proses ketika jiwa seseorang meninggalkan tubuh setelah kematian dan kemudian berinkarnasi ke tubuh yang baru. Proses ini terus berlanjut sampai jiwa mencapai moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, reinkarnasi dipercayai sebagai suatu hukum alam yang tidak dapat dihindari. Kita tidak dapat memilih di mana kita akan bereinkarnasi, tetapi kelahiran baru akan dibentuk oleh tindakan dan pikiran kita pada kehidupan sebelumnya atau yang disebut dengan karma pali. Proses reinkarnasi dianggap sebagai konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Akumulasi tindakan dari kehidupan kita saat ini akan mempengaruhi bentuk kelahiran kita di kehidupan berikutnya. Dalam kepercayaan Hindu, manusia dapat berinkarnasi menjadi makhluk hidup yang lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada karma mereka masing-masing. Ketika seseorang meninggal dunia, jiwa mereka meninggalkan tubuh jasmania dan masuk ke tubuh astral. Setelah tubuh meninggal, jiwa tidak terdampar di dunia materi. Kemudian, jiwa akan menunggu di alam astral, tempat kemudian akan menentukan tujuan kelahiran berikutnya. Selanjutnya, dalam kehidupan berikutnya,
jiwa akan mengeksplorasi dan belajar lewat pengalaman yang mereka alami, dan kehidupan selanjutnya akan ditentukan oleh tindakan atau buah karma masing-masing. Salah satu sloka yang berkaitan dengan Punarbawa ini yaitu pada sloka Bhagavad Gita sloka 5, Sri Bhagavad Waca, Bahunime Yatitani Janmani Tawaca Arjuna Tanya Aham Weda Sarwani Natwamuta Paramtama, yang artinya Sri Bhagawan bersabda, banyak kehidupan yang ku telah jalani, dan demikian pula engkau, O Arjuna. Semua kelahiran itu aku ketahui, tetapi engkau tidak dapat mengetahuinya, O Arjuna. Punarbawa ini dipengaruhi oleh karma wasana semasa hidup seseorang tidak akan selalu terlahir kembali menjadi manusia, namun bisa juga makhluk lain seperti yang disebutkan dalam sloka Praspati Tattwa sloka 24, Yakwan Tamah Magong Rencita Yahatuning Atma Mata Mahantriya Yatada diikang Dharma Sadana Denya Angpang Dadi Taya Janggama, yang artinya apabila tamas yang besar pada cita itulah yang menyebabkan atma menjadi binatang, ia tidak dapat melaksanakan dharma olehnya yang menyebabkan menjadi tumbuh-tumbuhan. Dalam kesimpulannya, reinkarnasi atau Punarbawa ini dalam agama Hindu dipercayai sebagai proses ketika jiwa seseorang mendapatkan kelahiran kembali ke dalam tubuh yang baru setelah meninggalkan tubuh sebelumnya. Jadi konsep ini merupakan bagian penting dalam siklus kehidupan agama Hindu dan dianggap sebagai suatu hukum alam yang tidak dapat dihindari. Kehidupan kita selanjutnya akan ditentukan oleh tindakan dan karma yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.